Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nabiyyi wa iktafa wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini. Para ayah bunda dan anak-anak sekalian rahmatullah, pada saat menghadiri acara seperti ini saya terharu karena anak-anak kita, nikmat yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, mendapatkan bekal Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim paling tidak memiliki 5 tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap Al-Quran yang saya sebut 5M, bukan 5 miliar, tapi M yang pertama adalah membaca Al-Quran. M yang kedua adalah memahaminya dengan pemahaman yang baik. Yang ketiga adalah menghafalkannya. Yang keempat adalah kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan M yang kelima adalah kita mendakwahkannya. Dan anak-anak kita telah dididik dengan baik untuk membaca dengan baik. Tadi salah satu contoh yang disampaikan ya oleh salah seorang ananda kita tadi ya, karena metode ilman maruhan ini menggunakan nada nahawan yang bagus ya, nada yang ya luar biasa tentunya, dan anak-anak kita dilatih secara spesifik untuk itu. Jadi membacanya sudah bagus, kemudian menghafalkannya. Kalau memahami mungkin nanti pada tahap berikutnya ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah mampu melewati target hafalannya di tingkat SD ini ya minimal 2 juz. Kalau tingkat selanjutnya masing-masing sekolah Islam ini memiliki target yang berbeda-beda. Kalau partner kita ya yang ada di Turen, SMP IT Al-Basirah dan juga SMA IT Robani, insya Allah pada pertengahan Juni nanti akan melepas, dan di antara program khusus tahfidz Al-Quran, insya Allah pada angkatan kedua kami akan meluluskan sebanyak 8 orang hafidz Al-Quran 30 juz insya Allah. Alhamdulillah. Angkatan pertama itu ada 4 orang yang hafidz 30 juz, kemudian angkatan kedua ini ada 8. Inilah yang kita lakukan di sekolah kita ini, sekolah yang berbasis Islam secara komprehensif, pembinaannya dengan landasan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk atau para pendahulu kita dari ulama salaf kita, yaitu dari kita mengikuti madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ayah bunda sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memberikan penjagaan kepada Al-Quran. Dulu pernah ada seorang pakar yang ahli dalam bidang perbandingan agama mencoba untuk melakukan penelitian dari 3 agama samawi. Beliau pertama-tama
membeli kitab Taurat, kemudian setelah itu ditambah-tambah sendiri karena beliau punya keahlian dalam bidang bahasa ini. Setelah ditambah dijual dan ternyata laku di masyarakat, mereka tidak tahu ada tambahannya. Kemudian tahap berikutnya beliau membeli kitab Injil, kemudian ditambah-tambah, kemudian dijual dan ternyata juga laku. Nah, tahap berikutnya beliau ini membeli kitab Al-Quran, kemudian ditambah-tambahkan. Pada saat dijual tidak lama dikomplain, diprotes karena banyak yang mengetahui ini mushaf Al-Quran sudah tidak asli lagi, banyak tambahannya. Maka tidak ada satupun yang membeli hasil tambahan daripada pakar ini. Maka sejak saat itulah si pakar ini akhirnya mengetahui betul bahwasanya ayat Al-Quran itu betul-betul asli dan merupakan wahyu yang tidak ada perubahan, kitab suci Al-Quran. Maka saat itu beliau akhirnya bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk Islam karena meyakini bahwa agama yang paling benar adalah Islam berdasarkan kitab sucinya yang tidak pernah atau tidak ada perubahan sama sekali. Nah, Bapak Ayah Bunda sekalian, Allah Ta'ala memberikan jaminan di surat Al-Hijr ayat 9 ini dengan kata-kata inna nahnu. Kalau dalam bahasa Arab inna nahnu itu memiliki makna kami, padahal Allah itu tunggal. Kalau kami kan lebih dari satu. Ini bukan bermakna Allah banyak, bukan, tetapi para ahli tafsir mengatakan kami itu maknanya adalah lita'zim, untuk memberikan penghormatan pada Allah. Dan sekaligus di situ ada keterlibatan, ada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Rasulnya, dan termasuk keterlibatan para penghafal Al-Quran, sehingga orang yang menghafal Al-Quran itu disebut Al-Hafidh, Hafidhul Quran. Dia menghafal Al-Quran sekaligus menjaga Al-Quran. Karena dengan keberadaan para penghafal Al-Quran inilah Al-Quran ini menjadi otentik, terus terjaga. Sehingga pada saat dulu ada peperangan Yamamah, perang melawan orang-orang murtad, itu banyak sekitar 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia, mati syahid. Umar saat itu gelisah. Kalau dibiarkan para penghafal Al-Quran ini meninggal, maka dikhawatirkan nanti tidak ada lagi yang menjaga Al-Quran. Maka beliau mengusulkan untuk pembukuan atau penulisan Al-Quran kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menyetujui, kemudian saat pemerintahan Umar belum dilanjutkan, baru finalisasinya pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Inilah peran Al-Hafidh, penghafal dan penjaga Al-Quran ini sangat besar. Maka oleh karena itu anda sekalian mudah-mudahan nantinya bisa meneruskan hafalannya. Yang sudah selesai 2 juz, nanti lanjut berikutnya sampai tadi ada sebagian ada 4, ada 5, terus mudah-mudahan anda semuanya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang sahih riwayat daripada Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul pernah bersabda begini, yuqalu li sahibil Quran, nanti pada saat masuk surga dikatakan kepada sahibul Quran, kepada ahlul Quran. Para ahli hadis mengatakan yang dimaksud di sini sahibul Quran adalah para penghafal Al-Quran. Nanti dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilul Qur'ana fid dunya. Bacalah dan naiklah serta tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Al-Quran pada saat di dunia.
fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha, karena posisimu nanti di surga itu pada tempat yang terakhir yang kamu baca. Ini hadis yang sahih. Jadi ananda sekalian dan untuk para ayah bunda, ini motivasi untuk kita semuanya supaya menjadi ashabul Quran, para penghafal dan hamalatul Quran, orang-orang yang punya kepedulian kepada Al-Quran, ahlul Quran. Mereka ini diperintahkan untuk iqra', bacalah, membaca Al-Quran. Dan saat itu Al-Quran mushaf, Al-Quran sudah tidak ada lagi, karena di surga sudah nggak ada mushaf. Kemudian wartaqi, naiklah. Surga ini dalam hadis dikatakan ada 100 derajat, 100 tingkatan. Yang paling puncak dan yang pertengahan adalah surga Firdaus. Sehingga kita disuruh untuk memohon. Idza sa'altumullaha fas'alul Firdaus. Kalau kalian berdoa pada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha, karena surga Firdaus ini yang paling puncaknya dan ada di pertengahan. Jadi orang yang sahibul Quran diperintahkan membaca Al-Quran, kemudian naik pada tingkatan warotil dan disuruh untuk mentartilkan, membaca dengan bagus sesuai dengan hukum tajwidnya, sebagaimana pada saat di dunia suka membaca. Para penghafal Quran ini ya otomatis dia sering membaca, karena setiap kali dia mempertahankan bacaannya harus dengan murojaah. Kalau 30 juz ya paling tidak 5 juz sehari dibaca. Semakin dia banyak hafalannya, semakin berinteraksi dalam membaca semakin banyak. Jadi saat itu seseorang ditentukan oleh kadar ingatan hafalannya. Kalau dia 30 juz hafal, maka semakin dia membaca seperti di dunia, maka semakin tinggi posisinya di akhirat nanti. Inilah kedudukan luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada sahibul Quran. Nah, bagaimana orang-orang yang belum mampu membaca atau menghafal Al-Quran? Ya, kita tidak boleh putus asa ya, karena pintu-pintu surga itu ada 8. Masing-masing ada amal andalan yang bisa kita lakukan. Apakah kita merupakan orang-orang yang jihad fisabilillah, masuk dari pintu mujahidin? Apakah kita yang suka sholat masuk dari babus sholat? Kita yang suka puasa masuk dari pintu ar-royan? Kita yang suka sodako masuk dari pintu sodako? Itu 4 amalan yang disebutkan secara spesifik dalam satu hadis, kemudian ditambah lagi dengan tambahan-tambahan, yaitu babul haji wal umroh, orang yang haji umroh masuk lewat pintu khusus. Kemudian al-babul aiman, pintu VIP sebelah kanan, untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak tatoyur, tidak memiliki pesimisme dalam hal fenomena, melihat fenomena dengan mengkaitkan kejadian pada alam. Artinya dia fokus dalam hal tawakalnya. Kemudian yang berikutnya adalah pintu silaturahim, pintu ilmu dan lain-lain. Inilah ada beberapa perbedaan. Jadi kembali kepada hadis ini, kita diingatkan untuk sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, paling tidak membaca. Dan untuk ya, pada saat kita membaca Al-Quran, Al-Quran ini sebagaimana kita ketahui sudah dibukukan dalam mushaf, ada 30 juz, ada 114 surat di sana, dan ada jumlah ayatnya ada 6.236. Itu yang diurutkan ya. Kalau 6.666 itu yang populer, itu berdasarkan tema-temanya. Sedangkan jumlah hurufnya, walaupun dulu belum ada komputer alat penghitung, tetapi Imam Syafi'i saat itu sudah berhasil menghitung
Jumlah huruf dalam Al-Quran totalnya yaitu 1.027.000. Sehingga kalau misalnya kemarin pada saat Ramadan kita khatam tilawah 1 kali, dan 1 huruf itu mendapat limpahan 10 kali lipat pahala. Sehingga kita kalau 1 kali khatam tilawah, kita bisa mendapatkan pahala insya Allah sejumlah 10.270.000. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. Kalau Al-Fatihah itu ada, di antara ulama mengatakan 139 huruf. Kalau double, maksudnya alif sama tasdidnya dihitung, berarti 156 huruf. Jadi jumlah yang banyak dalam Al-Quran. Para penghafal Quran, interaksi membaca hurufnya semakin banyak dan semakin terus-menerus diulang. Sehingga ada sebagian ustadz yang memberikan nasihat kalau ada orang yang banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, sebagai wujud pertaubatannya, amal soleh yang bisa dilakukan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena 1 kali bacaan, 1 huruf dilipat gandakan 10 kali. Kalau 1 baris itu Quran Madinah itu bisa sampai 50 huruf. Kali 15 baris itu ada 751 halaman saja. Tinggal dikalikan tadi totalnya sekian ya, 1.027.000. Inilah motivasi-motivasi yang bisa kita terus gali ya dari Al-Quranul Karim. Insya Allah siapapun di antara kita yang berkhidmat kepada Al-Quran, maka akan mendapatkan pertolongan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi, karena nanti datang hari kiamat menjadi penolong untuk pelakunya, untuk orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Ada sebuah riwayat dari Al-Bazzar, dia mengatakan begini, ini terakhir. Orang yang ahlul Quran pada saat meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu airnya untuk mandinya, kain kafannya, sebagainya, maka orang yang ahlul Quran ini didampingi oleh seorang yang sangat tampan. Pada saat dia dikafani, maka si tampan ini berada antara kain kafan dan dadanya. Kemudian pada saat berada di kuburan, si tampan ini menjaga, memproteksi mayatnya. Ketika ada malaikat mungkar nakir bertanya, itu dilindungi. Ini kawan saya, orang yang selalu membaca, berinteraksi dengan saya. Maka kalau engkau berdua memberi pertanyaan silahkan, tapi saya jaga di sini. Jadi didampingi terus oleh si tampan ini sampai selesai. Malaikat mungkar nakir memberikan pertanyaan dengan jawaban yang sangat lancar daripada orang yang mayit ini, si mayit ini. Kemudian malaikat mungkar nakir meninggalkan, maka si tampan ini mendampingi terus si mayit dan membeberkan permadani yang sangat indah, kasur yang sangat bagus, kemudian mendampingi dan memberikan hiburan, dampingan kepada orang ini. Setiap harinya dibukakan dari jendela kuburan dan diperlihatkan keindahan-keindahan surga, sehingga orang yang ada di kuburan ini merasa terus terhibur dengan kondisi yang seperti ini sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Itu orang yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah Ta'ala khosatullah, orang yang khusus yang dekat dengan Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Allah Ta'ala lewat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an, kami sampaikan kepada anda sekalian yang akan diwisuda dan dipertahankan hafalannya. Untuk menghafal tidak terlalu sulit, tapi untuk menjaganya itu lebih sulit ya. Dengan bantuan doa dari kita semuanya, dukungan panjenengan semuanya, insya Allah anda semuanya nanti akan menjadi para hafidh dan hafidhah di masa yang akan datang 30 juz insya Allah secara mungkin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf
Kalau ada kekhilafan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.